And if Hamas doesn't cooperate, then as the President of the United States has said, Hamas is going to be obliterated. Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini, mata dunia kembali tertuju ke Gaza, sebuah jalur sempit di tepi laut yang setiap harinya diselimuti asap, ledakan, dan teriakan peperangan. Dunia melihat konflik, tetapi surga melihat pembersihan. Gaza bukan sekadar zona perang, Gaza adalah panggung nubuatan. Tanah itu sedang diguncangkan oleh kuasa Allah yang sedang menyapu bersih setiap roh kekerasan dan kebencian yang telah lama menajiskannya. Pada 21 Oktober 2025, Wakil Presiden Amerika Serikat, J.D. Vance, berdiri di tanah Israel. Dengan nada yang tegas ia berkata, Amerika Serikat akan melenyapkan Hamas bila mereka menolak bekerja sama dalam gencatan senjata. Kata-kata itu menggema ke seluruh dunia, tetapi yang tidak disadari banyak orang adalah, di balik politik manusia, ada agenda surgawi yang sedang berjalan. Satu hari setelah pernyataan itu, 22 Oktober 2025, militer Israel meluncurkan serangan udara presisi ke Gaza Selatan, menargetkan Rafah, jalur penyelundupan senjata dan benteng bawah tanah Hamas. Serangan itu bukan kebetulan. Bagi dunia, itu strategi militer. Bagi langit, itu tindakan pemurnian. Untuk memahami apa yang sedang terjadi hari ini, kita harus kembali ke masa lampau, ke akar rohani Gaza. Sejak zaman kuno, Gaza adalah bagian dari wilayah orang Filistin. Mereka bukan hanya musuh Israel secara fisik, tetapi lambang dari roh pemberontakan terhadap Tuhan. Amos 1 ayat 6 dan 8 menulis nubuat yang kini terasa seperti berita hari ini. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Gaza, bahkan karena 4, aku tidak akan menarik kembali hukumanku, sebab mereka telah mengangkut seluruh tawanan untuk diserahkan kepada Edom. Aku akan mengirim api ke tembok Gaza, dan ia akan memakan habis puri-purinya. Lihatlah, kata api dalam nubuatan itu kini nyata. Bukan hanya api perang, tetapi api penghakiman. Selama puluhan tahun, Gaza menjadi tempat yang menawan anak-anak Tuhan, menyimpan kebencian, dan memelihara kekerasan atas nama ideologi. Dan Tuhan berkata, aku tidak akan menarik kembali hukumanku. Tuhan sedang menepati firman-Nya yang ditulis lebih dari 2000 tahun lalu. Zefanya 2 ayat 5-7 menubuatkan dengan sangat jelas, celakalah penduduk daerah pantai laut, bangsa Kreti. Firman Tuhan terhadapmu, hai Kanaan, negeri orang Filistin, aku akan membinasakan engkau sehingga tidak ada seorang pun yang tinggal di sana. Daerah pantai laut akan menjadi padang penggembalaan, perumahan bagi para gembala dan kandang bagi kawanan domba. Daerah itu akan menjadi milik sisa keturunan Yehuda. Gaza adalah daerah pantai laut. Dan Tuhan berkata, aku akan membinasakan engkau, bukan untuk menghapus tanpa tujuan, tetapi untuk mempersiapkan tanah itu bagi pemulihan. Lihat bagaimana ayat itu ditutup. Daerah itu akan menjadi milik sisa keturunan Yehuda. Artinya, Gaza akan kembali, bukan kepada mereka yang membawa roket, tetapi kepada mereka yang membawa damai dalam perjanjian Allah. Berabad-abad, Gaza menjadi simbol kekerasan. Dari Dagon, dewa Filistin yang menentang Allah Israel, hingga Hamas modern yang memuja ideologi kebencian, roh yang sama bekerja di baliknya. Roh yang menolak Tuhan dan menolak Israel. Tapi Tuhan tidak pernah melupakan tanah yang dijanjikannya. Ia tidak lupa pada darah yang ditumpahkan di situ, dan ia tidak buta terhadap anak-anak yang mati karena kebencian manusia. Yehezkiel 25 ayat 15-17 menulis, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena orang Filistin membalaskan dendam ke Sumat, dan di dalam kegembiraannya atas kecelakaan Israel, melakukan pembalasan dengan melakukan pembinasaan karena rasa permusuhan yang turun-temurun,
Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku akan mengacungkan tanganku melawan orang Filistin dan melenyapkan orang Kreta dan membinasakan yang lain-lain di tepi pantai laut. Aku akan melakukan pembalasan yang kejam terhadap mereka disertai penghajaran-penghajaran kemarahan. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada waktu aku melakukan pembalasanku terhadap mereka. Dan lihatlah, ayat itu sedang digenapi, bukan oleh kekuatan politik, tapi oleh rencana pemulihan ilahi. Tuhan sedang menutup satu bab lama, bab tentang kekerasan yang menajiskan tanah perjanjian. Pemurnian tidak pernah lembut, api Tuhan selalu mendahului kemuliaannya. Obaja 1 ayat 18 berkata, keluarga Yakub akan menjadi api, keluarga Yusuf akan menjadi nyala, dan keluarga Esau menjadi jerami. Mereka akan membakar dan memakan habis mereka, dan tidak ada yang tersisa. Dalam konteks profetik, Israel adalah nyala itu, dan Gaza yang menolak Tuhan menjadi jerami. Tidak ada jerami yang bisa bertahan dalam api rencana Allah. Perang ini bukan untuk kehancuran Israel, tapi untuk pemurnian tanah. Tuhan sedang membakar akar kebencian, membongkar roh kekerasan yang telah lama berakar, agar tanah itu kembali menjadi tempat di mana nama Tuhan dimuliakan. Dunia boleh bicara tentang genosida, politik, dan kemanusiaan, tapi Tuhan berbicara tentang penghakiman dan keadilan surgawi. Yoel 3 ayat 2 berkata, aku akan mengumpulkan semua bangsa, membawa mereka turun ke lembah Yehosafat, dan di sana aku akan berperkara dengan mereka tentang umatku dan milikku, Israel, yang telah mereka sebarkan di antara bangsa-bangsa, dan mereka telah membagi-bagi tanahku. Perhatikan itu. Tuhan menyebut tanah itu tanahku, bukan tanah Israel. Artinya, Gaza bukan milik siapapun kecuali milik Tuhan. Dan setiap bangsa, setiap pemimpin yang berani membagi-bagi tanah itu untuk tujuan politik akan dihakimi di lembah Yehosafat. Hari-hari ini adalah masa pengumpulan bangsa-bangsa. Kita melihat negara-negara bersekutu menentang Israel. Mereka berbicara di mimbar PBB, mengutuk, menekan, dan menuduh. Namun Tuhan berkata, aku akan berperkara dengan mereka. Israel bukan sekadar berperang dengan Hamas. Mereka sedang berperang dengan roh yang sama, yang telah menentang mereka sejak zaman Filistin. Tetapi di balik setiap roket yang mereka tembakkan, ada tangan Tuhan yang menuntun arah sejarah. Banyak orang melihat kehancuran Gaza sebagai tragedi, tetapi langit melihatnya sebagai pemurnian. Bukan karena Tuhan membenci orang-orang Gaza, melainkan karena Ia mencintai tanah itu terlalu dalam untuk membiarkannya terus menjadi sarang dosa. Tuhan tidak pernah membiarkan namanya ditertawakan di tanah yang Ia kuduskan. Sekarang Ia sedang menunjukkan kepada dunia, aku adalah Tuhan yang sama yang berbicara melalui para nabi, dan firman-Ku tidak pernah gagal. Perhatikan dengan seksama. Saat dunia melihat kehancuran Gaza, Tuhan melihat penggenapan janji lama. Zefanya berkata bahwa pantai itu akan menjadi padang penggembalaan. Kini, Israel bersiap membangun kembali daerah-daerah di sekitar perbatasan selatan. Rencana pertanian, infrastruktur, dan pengawasan baru sedang disusun. Yang dulu merupakan benteng Hamas akan menjadi daerah penggembalaan dan keamanan. Firman itu sedang bergerak, tidak secara mistik, tapi nyata, di atas peta dunia. Bangsa-bangsa yang menentang Israel sedang bermain dengan api. Setiap suara yang berdiri menentang Yerusalem sedang menantang Tuhan sendiri. Dan Tuhan sedang mencatat setiap kata, setiap keputusan, setiap resolusi yang dibuat. Amos 1 ayat 8 berkata, aku akan memutuskan penghuni Asdod dan pemegang tongkat pemerintahan dari Askelon. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Ekron, dan yang tersisa dari orang Filistin akan binasa. Perhatikan, nama-nama itu, Asdod, Askelon, Ekron, semuanya berada di wilayah Gaza modern. Artinya, nubuatan ini belum selesai.
Tuhan masih bekerja di sana. Dan Ia tidak akan berhenti sampai tanah itu kembali dipulihkan di bawah rencananya. Dunia mungkin menangis melihat reruntuhan Gaza, tetapi surga menangis untuk alasan yang berbeda. Bukan karena kehancuran, melainkan karena Tuhan sedang menghapus air mata yang lebih dalam. Air mata dari tanah yang telah lama menjerit karena dosa dan darah. Ini bukan akhir, ini permulaan. Tanah itu akan dibersihkan, bukan oleh manusia, tapi oleh Tuhan sendiri. Ketika debu perang mereda, akan ada damai yang tidak berasal dari diplomasi, tetapi dari tangan Tuhan yang sudah menggenapi firman-Nya. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran.
Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran. Tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahayamu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami. Segarkan kami. Dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara
di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati, amin.